Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil hari ini yakni hijrah dari utang piutang yang riba. Kenapa ini dibahas? Itu bersifat penegasan saja. Kita sudah pernah bahas bahaya transaksi riba. Dan kenapa ini dipertegas kembali? Banyak ahli ibadah tapi sulit berhenti dari perkara ini dengan alasan-alasan duniawi. Banyak bahkan penghafal Quran masih terjebak dengan transaksi riba. Bahkan ada sebagian mau membangun pondok pesantren tapi mulai dengan transaksi riba. Ada yang mau membangun masjid tapi transaksinya riba. Tidak sedikit rumah tangga kita yang sekalian kacau balau karena dosa dalam perkara riba. Tidak sedikit amalan-amalan kita itu hilang dan tidak bisa istiqomah karena imbas dari penghalang besarnya adalah dosa dan maksiat. Dan salah satu dosa besar, 7 dosa besar terbesar yang Nabi sebutkan dalam hadis Al-Bukhari itu, salah satunya masuk ranking 4 itu dosa riba. Tujuan materi ini tentunya sekalian bagi kita bukan pemula, tapi menegaskan kembali, siapa tahu di antara antum ini masih ada terjadi utang, piutang, seperti menabung di bank-bank ribawi. Itu utang di bank-bank yang akadnya riba. Ya, hati-hati kembali karena begitu besarnya program riba ini sehingga syubhatnya kadang-kadang tidak kelihatan. Kita hampir tidak bisa lepas dari transaksi-transaksi riba sehingga kita sulit berpisah dan tinggalkan. Cek ulang semua perkara kita, apakah transaksi yang kita lakukan itu sudah benar lepas dari riba. Kita mulai dulu dalilnya secara jelas. Yang pertama, kejinya praktek riba. Dari 275 ini sampai 279, kalau Bapak renungkan, tidak kurang dari 11 kali penegasan tentang kejinya itu riba. 11 ancaman keras untuk pelaku riba. Tapi anak kita baca, mana Ustaz bisa ditunjuk, mana yang anak bisa baca? Mana mic-nya tadi ada? Jangan sembarang ditunjuk nanti. Mana gurunya ini? Mana Ustaz? Kalau salah tunjuk kita yang tanggung jawab. Kalau dapat pahala kita dapat pahala. Coba dibaca dan ada yang bisa terjemahkan? Ada yang bisa terjemahkan di situ? Ya, di situ saja. Coba dan. A'udzu billahi
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فأنتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ya, terjemahkan dulu satu ayat ini. Fadal. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat terdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan daripadanya lalu dia berhenti, maka apa yang telah dikaruniainya dahulu menjadi miliknya. Iya. Terus? Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu menghuni neraka. Mereka kembali di dalamnya. Ya. Pokok pertama di sini alladzina ya'kuluna riba, orang yang memakan riba. Tapi ini sebenarnya ya'kuluna adalah limakna ya'khuz, mengambil. Semua bentuk riba bukan cuma sekedar dimakan. Jangan-jangan nanti bukan cuma untuk dimakan, tapi belikan mobil, belikan itu, belikan ini. Itu sama hukumnya. Apa hukum yang perumpamaan yang pertama yang Allah sebutkan di sini adalah yatakhabbathu syaitan. Itu seperti masuk oleh syaitan. Berdiri seperti berdirinya orang kemasukan syaitan. Ini sebuah perumpamaan yang sangat jelek, sangat hina sekali. Perumpamaan yang sangat jelek, dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat nanti, bangkit seperti orang gila dan hina sekali. Dan itu menunjukkan perbuatannya perbuatan yang keji, lagi keji. Ini termasuk juga orang yang bukan cuma melakukan tapi otaknya sama. Dia tidak lakukan tapi otaknya sama, berpendapat hal yang sama meskipun dia tidak lakukan, dengan mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, mengatakan bahwa seolah-olah Allah halalkan itu buat jual beli, ya. Lalu dia mau samakan sama jual beli dengan riba, sama dengan ban ribawi dengan ban syar'i, tidak akan sama. Tidak akan sama. Jangan dihukumi sama yang tidak sama. Tidak melakukan tapi menghukumi sama, itu bisa jadi jatuh. Nah, kemudian siapa yang tidak bertaubat maka akan dihukumi masuk dalam api neraka. Ulaika ashabun nar, masuk dalam api neraka. Bukan cuma masuk neraka saja, tapi ini ayat yang luar biasa ya ikhwan. Biasanya orang musyrik, orang munafik dan orang kafir yang masuk neraka fiha khalidun. Tapi ini untuk pemakan riba masuk juga fiha khalidun, yang menunjukkan kekalnya dan kejinya amalan itu. Biasanya kalau dosa-dosa biasa mungkin tidak masuk fiha khalidun, ini kekal.
menunjukkan tegasnya larangan itu. Ya. Dan Allah mempertegas ini, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah langsung katakan harama. Jarang kata-kata haram itu Allah langsung ungkapkan. Rata-rata kata haram itu olahan ahli fikih dalam menyimpulkan sebuah dalil. Tapi ini langsung. Dan Allah katakan, coba lanjut di bawahnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, terjemahkan. Allah memusnahkan riba dan menyembuhkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berterima dosa. Allah akan yamhaqullahu riba. Allah akan musnahkan riba. Itu artinya tidak diridhoi, dimurkai itu. Tidak ada harta riba yang bisa bertahan dengan berkah. Sebaliknya Allah langsung memberikan perbandingan wa yurbis sadaqah. Dan Allah akan tumbuhkan, Allah akan besarkan, Allah akan berkahi yang disebut dengan sedekah. Itu kejinya riba. Allah musnahkan itu. Lanjut, masih ada sini. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Itu pendosa di atas pendosa. Bahkan di sini jamak. Kafarin, penentang lagi pendosa. Kafarin asim. Pendosa, pendurhaka lagi kufar, kufar lagi asim. Dan seterusnya ini ke bawah sekalian cukup besar resikonya. Cukup besar. Bahkan Allah suruh apa? Di sini suruh umumkan apa? Suruh umumkan kepada pelaku riba ini perang. Ya, dengan fa'zanu biharbin minallah wa rasuli. Pengumuman dari Allah Rasulnya, perangi pelaku riba. Tidak boleh damai, tidak boleh bersahabat, tidak boleh terima pekerjaan itu. Disuruh perangi. Nah, nanti ada disebutkan cara bertobat dari pelaku riba di sini. Ambil pokoknya saja. Ambil pokoknya saja. Yang jelas, wazaru ma biaqi min riba. Tinggalkan sekecil-kecilnya semua bentuk sisa-sisa riba itu. Maka takutlah ya ikhwah, seandainya masih ada transaksi kita, transaksi riba. Salah satu pokoknya yang kita mau bahas adalah bagian B, utang, piutang. Jadi riba, dari sekian macam riba, sekarang kita lihat lebih fokus lagi. Jangan ada transaksi utang, piutang yang riba. Ini kaidah dasarnya. Ya, kaidah dasarnya adalah kullu qardin, setiap pinjaman jarra manfaat yang ada mendapatkan manfaat itu fahuwa haramun. Jadi setiap utang piutang dalamnya ada keuntungan. Ada keuntungan dari pinjam meminjam itu fahuwa haramun. Dalam hadis, meskipun hadis itu bermasalah dalam sisi sanad dan sisi rawi, haramun, ada juga mengatakan fahiya riba. Kenapa begitu di sini sebutkan setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan mesti ini kaidahnya, karena bukan utang piutangnya dilarang, yang manfaatan, yang ada manfaat yang terpisah. Ya, ada manfaat yang terpisah. Nah, kalau manfaatnya itu langsung didapatkan oleh si pemberi pinjaman yang meminjamkan,
katakanlah amang hartanya karena cepat dibayar misalnya, dia dapatkan pahala, dapatkan manfaat, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu maksud. Tapi yang ada manfaatnya ini adalah manfaat yang berkaitan dengan utang itu secara langsung. Contoh, dengan adanya pinjam meminjam, katakanlah titip, bukan titip sebenarnya karena uang di bank itu bukan dititip, dipinjamkan. Dipinjam kepada si A 100.000, bayar 120. Yang 20 inilah yang disebut dengan manfaat. Ada manfaat yang didapat atas memberi pinjaman itu, termasuk nanti persentase. Titip uang 1 juta, persentasenya misalnya 1%. 1% ini manfaat yang haramun, dan ini sudah disepakati oleh ijma' ulama dari waktu ke waktu, tidak ada perselisihan. Sudah berulang-ulang diadakan konferensi, diadakan muktamar ahli ekonomi sedunia. Berulang-ulang kan tidak pernah berubah kaidah ini. Kalau ada manfaat yang didapatkan seperti itu. Atau contoh misalnya, saya pinjamkan uangmu tapi saya pakai motormu, saya pakai mobilmu, saya pakai rumahmu. Sebagai akibat pinjaman itu namanya manfaat. Pinjam tapi ada manfaat yang terpisah. Ini penting. Awas kalau pinjam yang sifatnya apa? Adalah ta'awun, tolong menolong karena Allah. Orang yang meminjam aslinya adalah butuh. Islam membuka ruang orang butuh itu bukan diambil keuntungan, tapi ditolong dia untuk ada transaksi. Kita transaksi dengan Allah. Saya pinjam uangmu tapi kau bekerja sama saya 1 pekan atau bulan, itu riba. Kau pinjam uang, saya bawakan ikan besok, itu riba. Kecuali kalau sudah terbiasa dan tidak ada kaitannya utang piutang itu, lalu ada manfaat. Jangan ada kaitan manfaat yang didapat sesudah utang itu. Jangan berkaitan dengan utang, apalagi menjadi syarat di depan. Itu haram, masuk kategori pada ayat di atas. Nah, boleh dua-duanya, bisa manfaatnya ada, tapi manfaat ada pada kedua-duanya. Si pemberi pinjaman yang menerima pinjaman boleh ada manfaat, bisa, dengan syarat dua-duanya dapat yang sama. Berlaku pada kaidah arisan. Orang yang arisan naik, berarti kalau 50 ki arisan, 49 itu memberi pinjaman pada satu orang. Satu orang ini kan menerima pinjaman. Ada selisih waktu perpanjangan, bisa nanti jatuh riba nasia karena akibat tambahan waktu. Tapi semua kan dapat. 49 nanti peserta berikutnya, peserta arisan, itu akan dapat manfaat yang sama. Baik yang memberi pinjaman, yang menerima pinjaman sama. Tidak ada yang dizalimi. Tidak ada yang dizalimi. Maka bisa ada manfaat, tapi manfaatnya sama. Baik memberi pinjaman maupun yang diberi pinjaman.